Dan bagaimana the new LEI Boy ada di Miliano Yonathans. Yes. Dan Aldi akan menjelaskan tentang prediksi line up dan apakah akan ada lagi perubahan dari formasi yang akan ditampilkan atau tetap dengan seperti formasi kemarin menghadapi Taipei. Ya, seperti yang gue katakan tadi bahwa laga hari ini adalah warming up lap sebelum nanti race benerannya di Oktober saat menghadapi Irak dan juga Saudi. That's why kita punya lawan yang karakternya mungkin sama-sama Asia Barat, sama-sama keras, dan Lebanon juga bukan lawan yang mudah. Tentu akan menjadi laga yang sulit bagi Indonesia. Mampukah dengan performa yang baik di saat menghadapi kemarin Taiwan bisa dilanjutkan dengan performa peak meskipun pemilihan line up akan sedikit berbeda karena mungkin ini adalah gambaran dari skuad utama dari Indonesia saat menghadapi nanti di Oktober. Di lini belakang, pemain yang kemarin tidak bermain atau ada di tribun seperti Jay Itzes, Calvin, dan juga Kevin Dix, menurut gua akan dimainkan bersama tentunya Emil dan juga Rizky Ridho akan menjadi 5 pemain di Departemen Pertahanan untuk mengawal gawang Indonesia. Kenapa Kevin Dix? Ini menarik. Di saat Joey, Tom Haye, dan juga Ricky Kembuaya atau Tom Haye dan juga ini pemain akan, ini tulis menulisnya itu ini nah ini pokoknya dua ini tuh akan lebih compact di dalam, sementara Ricky seperti biasa kita akan melihat dia akan roaming kemana-mana untuk membantu baik Mauro, Uratmangun, dan juga Miliano untuk mengacak-acak lini pertahanan dari lawan. Karena kita tahu sendiri baik di klub maupun di timnas, Ricky punya kemampuan drive yang sangat bagus, crossing yang sangat bagus, dan sekarang kita udah punya finisher dalam bentuk seorang Mauro Zylstra. Yang dapat kita pastikan adalah lini tengah kita bakal aman karena kita punya tandem Joey dan juga Tom Haye yang keduanya merupakan pivot yang sangat baik. Joey diistirahatkan di game pertama, terus juga punya kemampuan dan juga kualitas yang sangat baik. Tom Haye sempat bermain kemarin di tackle keras juga sama Taiwan, dan ya gue rasa akan sangat siap untuk menghadapi Lebanon hari ini. Dan kemampuan shoot jarak jauh dari Joey juga jangan dilupakan. Tom Haye juga sempat menjadi set piece taker di saat menghadapi Taiwan. Nah, ini yang sangat menarik buat gue sekarang ya, ada duo M Miliano dan juga Mauro. Ini tadi dijelasin sama Adi juga, LEI Boy baru, bener gue setuju banget, dan bener-bener pemain yang punya keberanian untuk take on pemain lawan dan punya kemampuan dribbling yang sangat baik. Kenapa defense atau di sisi kanan ini merupakan hal yang bagus? Karena kedalaman midfield akan dijaga oleh 3 pemain ini, sementara Kevin Dix seperti yang ditunjukkan di timnas maupun di klub juga punya kemampuan drive yang sangat bagus, dan dia nantinya tidak akan bermain melebar di samping kanan dari Miliano, tapi masuk ke dalam di antara Miliano dan juga Mauro. Ini hal yang lagi rame sekarang, di mana fullback masuk menjadi between the line antara striker dan juga sayap kanan. Kemampuan jarak jauh, tendangan jarak jauh, kemampuan shoot, dan juga cutting inside dari Kevin, ini juga bukan hal yang baru. Kita lihat udah lama kita bersama-sama kita sajikan dan juga ditunjukkan oleh Kevin Dix. Nah, di sisi kiri ini menarik, kalau Kelvin Verdong dan juga Uratmangun kan bukan hal baru ya untuk menyisir sisi kiri, ditambah nanti bisa triangle bersama Ricky Kambuaya yang sering sekali nantinya akan membantu masuk ke dalam kotak penalti. Jadi banyak sekali dinamika pertandingan di laga hari ini. Cuman bagi starter buat gua ini yang terbaik. Miliano di kanan, Mauro di tengah, dan juga Uratmangun akan dicoba di hari ini. Ricky dan Joey menjadi nomor 8 dan 10, Tom Haye jadi 6. Belakang buat gue ini udah paling bagus. Di kiper ya udah, saat ini yang available dan juga terbaik buat gue Emil. Dan gue sangat optimis Indonesia bisa mengalahkan Lebanon. Tidak mudah, tapi optimis. Line up yang diprediksi oleh Aldi dengan nama-nama yang sempat ada di tribun akan tampil tentunya menghadapi Lebanon sebagai persiapan juga jelang nanti di bulan Oktober, 2 laga krusial menghadapi Irak dan Saudi Arabia. Dan Sabtu kalau melihat line up tadi, mungkin di lini serang ya ada posisi yang masih bisa diperebutkan antara Mauro Zylstra dengan Ramadan Sananta yang kemarin juga tampil dengan aksi yang begitu membuat kita juga percaya bahwa dia sudah menemukan lagi feel-nya untuk bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan di lini serang. Iya, dia kan selalu menjadi predator ya. Gayanya, body balance-nya
kemampuan duel udaranya, duel bawahnya, kengototannya itu kan yang selalu gue suka dari Ramadan Sananta gitu ya. Walaupun banyak yang bilang ini orang lari-lari doang nggak ada ininya, tapi gue tetap melihat ini striker yang masih punya potensi besar gitu ya. Tapi kalau kemarin dia sudah dimainkan, gue rasa ini ada momentum buat Zylstra untuk bisa langsung menjadi starter. Ketika kemarin dia menunjukkan sparks seperti yang tadi gue bilang, ada umpan-umpan yang bisa di-execute tapi tidak menjadi gol, tapi at least positioning dia sudah tahu di mana gue harus berada ketika teman-teman gue ngebawa bola, ketika ruang dibukain oleh teman-teman gue atau gue ngebukain ruang buat teman-teman, positioning gue harus di mana. Itu udah ditunjukkan oleh Zylstra, at least dalam berapa menit dia bermain. Emiliano juga menurut gue posisi yang kayaknya wajib start juga ya, based on apa yang dia tunjukkan. Lalu komposisinya gue juga setuju Aldi 4, entah itu 4-1-2-3, 4-2-3-1, yang penting ada dua pemain yang punya kemampuan untuk satu betul-betul nomor 6 dalam diri Joey Pelupesi, bisa depannya double 8 dalam Tom Haye dan juga Ricky Kambuaya. Kemarin juga Ricky nggak main, dia juga nyimpen potensi untuk roaming masuk dari tengah. Itu kan kita butuh pemain seperti itu, nggak hanya berkutat pada wings, apa yang lo bisa tunjukin dari wings, tapi gimana juga lo bisa roam dari tengah. Nah ini kan kemampuan itu dimiliki oleh Ricky Kambuaya. Tom Haye biasa umpan-umpan behind the defense-nya yang kita butuhin, speed yang pasti akan ditunjukkan di kiri. Ragnar akan balik lagi, kita menantikan betul, sudah lama dia tidak bermain di sisi kanan. Dan juga dua pemain yang bisa muncul dari second line, Kevin Weldon di kiri, Kevin Dix di sisi kanan. Jadi ya gue mostly setuju dengan komposisi tadi ya, sama Aldi, yang gue pengen lihat emang komposisi seperti ini gitu. 4-2-3-1 atau 4-1-2-3. Ya, memang di pertahanan ini semuanya dalam prime condition. Kita sebut saja bagaimana penampilan dari Calvin Verdonk untuk Nijmegen, kemudian dia mendapatkan move yang dia inginkan juga menuju ke Ligue 1 dengan Lille, dan kemudian Kevin Dix yang di Gladbach juga sudah menjadi andalan di sana. Jadi kita bicara tentang Rido, jaminan kualitas dari segi ketangguhan bertahan, dan juga di Sassuolo ada Itzaza penjaga gawang hebat Cremonese, Emil Audero. Tapi memang di lapangan tengah ini dengan pre-season yang minimal dari Tom Haye yang hanya mungkin berlatih sendiri, kemudian dia harus nanti tampil di laga menghadapi Lebanon. Sebelumnya juga kita lihat bagaimana dia masih agak mungkin lack of fitness yang ditampilkan. Ini butuh tentunya cover, dan ini sebab mungkin tadi juga lo pilih di situ ada Pelupesi dan Kambuaya yang akan memberikan kenyamanan bagi Tom Haye untuk bisa lebih fokus hanya untuk memberikan kontribusi menuju ke lapangan pertahanan lawan, karena dia butuh tentunya supporting cast bagi dirinya. Iya, nggak bisa Tom Haye hanya menjadi lone wolf di situ, karena pemain seperti Tom Haye ini butuh tandem paling tidak untuk pemantul bola juga. Dan ya kita buta kalau kita ngelihat bahwa Tom Haye nampak sedikit lack of it di game menghadapi kemarin di Taiwan. Dan ya, tapi pemain sepak bola tahu lah, apalagi profesional seperti Tom Haye, begitu udah punya match fitness yang terbaik, mengejar nanti bulan Oktober tentu. Tapi kan sebelum itu juga dia akan bermain bersama klubnya juga. Dan ya, gua harap semua pemain Indonesia di klubnya nggak ada yang cedera, itu dulu aja, karena begitu ada yang cedera ini akan sedikit bahkan banyak merubah skema yang sedang dipersiapkan oleh Coach Patrick. Jadi ya gue harap nggak ada yang cedera dan sangat siap untuk menghadapi bulan Oktober nanti. Iya, Sabto, sedikit tentang laga menghadapi Lebanon yang sesaat lagi akan berlangsung. Lo ngeliatnya akan seperti apa penampilan dari Indonesia? Apakah full control sejak awal atau akan ada gaya-gaya berbeda yang coba ditampilkan oleh pasukan asuhan Patrick Kluivert? Iya, pasti combination ya antara keduanya, dan based on euforia ya, dengan komposisi baru, formasi baru yang coba ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Gue rasa ini akan coba dimulai dari start. Nanti ketika yang gue bilang, ketika kita unggul, ketika kita sudah bisa manfaatkan peluang menjadi gol, kita back to defense to counter. How we defend, karena kita tahu Arab Saudi akan melakukan offense-nya dengan sangat luar biasa. Irak juga punya kecepatan pemain-pemain yang gokil juga. Jadi gue rasa kita at some point jelas butuh defense yang kuat. Seperti apa nanti implementasinya, seperti apa nanti kita apakah balik lagi beralih dengan komposisi 3 back dengan 2 wings, sehingga kalau tuck in jadi 5 back di belakang, itu bisa juga menjadi menjadi pilihan. Ataupun nanti misalnya Joey turun ke bawah, Tom Haye juga bantu, jadi 6 di belakang, bisa juga seperti itu. Tapi kan gimana ketika lo unggul, ketika lo menuju lawan, ngebuka kesempatan buat lawan menyerang, yang itu pun bisa dilakukan oleh Lebanon, karena kita tahu belakangan progres Lebanon juga luar biasa kan. In few years back itu kan mereka selalu menjadi contender di
finalis Piala Asia juga kan. Padahal kan sebelum-sebelumnya nggak seperti itu. Tapi belakangan mereka selalu menjadi pelanggan. Artinya ya mereka juga naik kelas juga dari sisi kualitas. Jadi gue rasa mirip gayanya dengan Arab Saudi, dengan Irak, yaitu yang akan kita lihat dengan Lebanon. Jadi uji coba ya lo manfaatin satu kesempatan how you attack dan satu kesempatan juga lo harus menguji lini pertahanan lo juga gitu loh. Ketika lo diserang semodelan sama Irak sama Arab Saudi, apa yang lo harus lakukan dalam posisi defense? Ketika lo dapat kesempatan counter, manfaatinnya seperti apa? Pemain-pemain yang dulu mungkin kita nggak punya, tapi kan sekarang kita punya dalam counter. Kita punya Miliano, kita punya Zylstra, kita punya pemain-pemain yang bisa lebih memanfaatkan situasi counter attack. Ya, skuad mewah dari Kluivert dengan sistem back four-nya akan coba diandalkan lagi untuk match menghadapi Lebanon, dan lo melihat juga dengan para winger yang begitu agresif, dengan para pemain depan yang begitu fleksibel juga untuk beraksi. Ini tentunya potensi akan adanya penampilan yang sangat baik yang akan disajikan oleh Indonesia nih. Iya, gue setuju sama yang dikatakan oleh Mas Haryo tadi bahwa kita hari ini nggak cuma persiapan untuk skema menyerang, tapi juga skema bertahan. Tapi sebelum skenario bertahan itu terwujud, yang paling penting kan kita bikin gol dulu. Tadi yang skema yang dikatakan oleh Mas Haryo, kita bikin gol lebih dulu, lalu oke deh mau bertahan deh. Nah kalau sampai babak pertama, setengah babak kedua kita belum menciptakan gol, itu akan menjadi problem juga buat kita. Apa yang sudah kita saksikan di game menghadapi Taipei, kalaupun tidak bisa dilanjutkan dengan baik di game menghadapi Lebanon, itu akan membuat adanya yang nanti akan dievaluasi lagi, apakah 4-3-3 skema yang terbaik untuk Indonesia, apakah bermain terbuka adalah skema yang terbaik untuk Indonesia. Tapi lain cerita kalau memang di babak pertama Indonesia bermain begitu nyaman, menciptakan gol, lalu seperti yang Mas Sofi bilang tadi, punya opsi untuk bermain lebih bertahan, mengandalkan serangan balik, membuat Lebanon lebih ke-crack, ini akan sangat ideal bagi Indonesia, apalagi menuju nanti Oktober. Iya, dengan line up yang ada, dengan pemain yang akan siap tampil, dengan sistem yang baru, tentunya harapannya akan ada penampilan yang lugas, direct, menekan, mengancam, penuh dengan dominasi, karena based on heavy possession sepertinya bagi pasukan Garuda untuk bisa melumat Lebanon. Harapan kita adalah kemenangan bisa diraih guna bersiap total menuju laga menghadapi Saudi dan juga Irak di round keempat kualifikasi World Cup 2026. Jadi untuk sementara kita semua sepakat bahwa back four is the way to go dengan 4-3-3 dengan khas Belanda dan Patrick Kluivert. Kita yakin akan bisa mempersembahkan aksi fenomenal menghadapi Lebanon. Harapannya juga menghadapi Irak dan Saudi bisa mendapatkan kemenangan. Dan terima kasih untuk kalian berdua yang sudah hadir dan memberikan masukan, insight, serta tentunya detail-detail menarik jelang juga laga antara Indonesia dengan Lebanon yang sesaat lagi bisa disaksikan. Jangan lupa saksikan potongan DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia, dan jangan lupa di subscribe. Selamat menyaksikan live reaction Indonesia menghadapi Lebanon sesaat lagi.